Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita laksanakan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikannya semangat, dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu pada malam hari ini. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Orang-orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diibaratkan sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis juga dikatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka kata Rasul, fahuwa fi sabilillahi hatta yarja, maka dia sedang berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah hatta yarja, sampai dia kembali pulang. Ada hadis lain yang lebih panjang menceritakan keutamaan-keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berada di majelis ilmu, di mana mereka yatluna kitaballah wa yatadarasuna fiha. Mereka adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah dan sering mempelajari, mengkaji isi-isi dari Al-Quran yang merupakan ayat dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Rasul, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan untuk mereka sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ketenangan jiwa itu sungguh sangat mahal, sulit untuk mendapatkan ketenangan jiwa, dan itu bisa didapatkan oleh orang-orang berada di majelis ilmu, insya Allah. Kata Rasul juga, wa ghasyiyathumur rahmah. Mereka akan senantiasa diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, duduklah di majelis ilmu. Bahkan Rasul sendiri mengatakan itu adalah sebagai taman surga. Kata Rasul, jika kalian melewati sebuah taman surga, berhentilah di situ, ikutlah di situ. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kata Rasul, halaqah ilmu. Kumpulan-kumpulan orang yang di situ membicarakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa lagi, wasallat alaihimul malaika. Para malaikat ikut mendoakan kebaikan untuk orang-orang berada di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan mereka-mereka yang berada di majelis ilmu di hadapan makhluk mereka di atas langit sana. Sungguh luar biasa nikmat Allah bagi kita pada maghrib ini. Ketika kita berada di majelis ilmu, mudah-mudahan
semua bentuk fadilah yang ada pada hadis Nabi itu pada malam hari ini insya Allah bisa kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, selawat dan salam jangan pernah lupa untuk ucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang memperjuangkan segala-galanya demi kemaslahatan hidup kita bersama. Allah mengutus beliau menyampaikan sebuah risalah. Yang diutus oleh Allah itu sangat mencintai kita. Beliau sangat serius dalam mencintai kita. Maka mari kita buktikan cinta kita dengan serius, jujur, benar dalam mencintai Rasul, dan dengan cara yang benar yang sudah diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ungkapan salawat dan salam. Salawat dan salam itu intinya adalah doa. Doa-doa kebaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sesungguhnya kebaikan dari salawat itu sendiri akan kembali kepada kita bersama. Kalaulah kita semua yang hadir sekarang ini tidak bersalawat sama Nabi, Nabi mulia. Seandainya kita yang hadir di rumah Allah sekarang ini di majelis ilmu tidak bersalawat sama Nabi, Nabi masuk surga. Jangan dikira gara-gara salawat kita itu Nabi masuk surga. Enggak. Nabi dijamin masuk surga. Tetapi salawat yang kita ucapkan sesungguhnya adalah akan kembali kebaikannya kepada kita yang bersalawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada saya satu kali saja, kata Rasul, maka Allah akan balas salawatnya yang satu kali itu dengan 10 kali. Sungguh kebaikannya besar sekali bagi orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita melanjutkan kajian kita yang masih berbicara seputar maqasid Al-Quranul Karim. Maqasid, tujuan-tujuan kenapa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sudah kita sampaikan bahwa Al-Quranul Karim kitabuddin kulluh. Al-Quranul Karim itu adalah kitab agama, kitab yang menjelaskan persoalan agama kulluh, secara keseluruhan. Tidak ada satupun persoalan agama kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Qur'annya yang diperkuat nanti melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau bicara agama, dulu kita sudah katakan secara garis besar dibagi-bagi. Ada persoalan akidah, maka Quran turun untuk menjelaskan persoalan akidah. Tuntas semua masalah akidah dalam Al-Quranul Karim. Mana yang menjadi syirik, Quran sudah jelaskan. Mana yang bentuk-bentuk tauhid yang harus ada di hati kita, Quran juga sudah menjelaskan. Maka Quran turun untuk menjelaskan persoalan akidah. Al-Quran diturunkan oleh Allah juga untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan sempurna tentang syariat. Karena ada akidah, ada syariat. Akidah itu lebih kepada as-silatu bainal abdi wa rabbih. Ada hubungan vertikal antara hamba dengan Rabbnya. Tapi kalau syariat lebih kepada as-silatu bainal abdi wa abdin akhar. Hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, atau kalau seandainya nanti dibagi-bagi lagi syariat itu ada ibadah, ada muamalah, maka muamalah itu persoalannya sesama manusia, ibadah lagi-lagi adalah urusan ubudiyah, ta'abudiyah yang harus kita kerjakan semata-mata hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandang dari sisi akidah dan syariat,
Maka akidah adalah persoalan iman yang ada di hati, sedangkan syariat adalah persoalan al-a'mal al-zahirah, amal-amal zahir, baik itu dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk muamalah. Kita sudah sampai pada bagian yang kedua ini, di mana dulu kita jelaskan bahwa di antara mazaya hadhihi syariah, keistimewaan syariat yang diturunkan oleh Allah itu dulu sudah kita sampaikan, annaha syariatun sahla muyassara. Sesungguhnya syariat ini adalah syariat yang sangat mudah dan gampang untuk dilaksanakan. Tidak ada yang sulit dalam agama Allah. Tidak ada satupun aturan syariat yang diturunkan oleh Allah yang membuat kita menjadi susah dan sulit. Tidak. Semua adalah dengan aturan-aturan yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Karena memang Allah menginginkan kita dalam hidup ini mendapatkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahkan ketika seseorang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan syariat Allah itu, ketika mendapatkan kesulitan itu diberikan pula hukum-hukum kemudahan, maka dikenallah istilah ar-rukhsah. Jadi ada dalam kajian fikih rukhsah. Rukhsah itu lawan dari azimah. Azimah itu hukum asal, kalau rukhsah itu hukum keringanan. Diringankan kita dalam mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak diberikan keringanan, kita akan kesulitan memang. Karena tidak semua orang punya keadaan yang sama. Ada orang sakit, tidak bisa kena oleh air. Apa dipaksa juga dia berwudu? Tidak. Dipaksa sholat? Iya. Tapi ketika tidak bisa berwudu, maka boleh diganti dengan tayamum. Maka agar ketaatan kita itu tidak putus kepada Allah, diberikanlah hukum-hukum keringanan itu. Kalau kita musafir, boleh digabung sholat. Sholat siang dengan sholat siang, sholat malam dengan sholat malam. Maka maghrib kawannya isya, zuhur kawannya asar. Tidak boleh dijamak antara sholat siang sama sholat malam. Maka tidak boleh dijamak antara asar dengan maghrib. Karena asar sholat siang, maghrib sholat malam. Bukan itu kawannya. Siang sama siang, malam sama malam. Subuh tidak ada kawannya, sehingga tidak bisa dijamak kemanapun. Itu transisi dari malam menuju siang. Dibilang malam, sudah selesai malamnya. Dibilang siang, masih gelap. Jadi tidak boleh dijamak kemanapun. Nah, kebolehan jamak tadi itu satu bentuk keringanan dalam beragama. Agar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ketika kita mendapatkan kesulitan, ternyata kita harus tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, meskipun ada keringanan-keringanan, dan rahmannya Allah, kasih sayang Allah nampak di situ. Orang-orang yang mengerjakan ketentuan Allah dengan mengambil keringanan, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan secara sempurna. Orang yang sholat duduk karena sakit, sama pahalanya dengan orang yang sehat mengerjakan secara berdiri. Sama. Tidak dikurangi oleh Allah. Orang yang mengerjakan jamak qasar ketika dia safar, maka akan sama nanti dengan orang mengerjakan di setiap waktu ketika mereka tidak musafir. Karena Allah yang sudah menetapkan seperti itu. Nah, maka ada penjelasannya oleh para ulama. Sholat sunnah itu boleh kita kerjakan dalam keadaan duduk, meskipun kita sanggup berdiri, tetapi pahalanya nisful qaib. Pahalanya adalah setengah dari orang yang berdiri pada sholat sunat.
Tapi pada salat wajib, tidak boleh kita duduk ketika kita sanggup mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Kapan kita boleh duduk? Kalau memang tidak sanggup lagi untuk berdiri dan pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Nah, ini semua menggambarkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan syariatun sahla muyassara. Sangat mudah, sangat gampang untuk dilaksanakan karena memang Allah tidak ingin membebani hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Baik, kita masuk pada yang kedua. Keistimewaan syariat Islam itu yang kedua adalah dikatakan wahia syariatun mantiqiyah. Sesungguhnya syariat Islam itu syariat yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan nalar dan rasio kita. Tidak ada ketentuan Allah, syariat Allah itu yang bertentangan dengan rasio. Sejalan terus. Ketika Allah melarang mabuk-mabukan, kenapa Allah larang mabuk-mabukan itu? Berarti ada yang akan ditimbulkan keburukan oleh mabuk-mabukan. Sejalan betul dengan akal kita. Bukankah manusia selalu ingin mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya? Jadi ketika Rasul menyampaikan syariat agama ini, yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya masuk dalam akal mereka. Kadang-kadang dalam menyampaikan agama ini Nabi justru tidak, ada saatnya Nabi tidak sebut-sebut hukum gitu. Nabi hanya mengkhitab akal. Sehingga apa yang sudah menjadi begitu lazim mereka kerjakan, tapi salah oleh agama, mereka siap meninggalkannya. Ketika Nabi sudah menyampaikan ketentuan Allah itu. Apa contohnya? Ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya ingin menjadi seorang muslim yang baik. Ingin saya menjadi seorang muslim yang baik. Tapi izinkan saya satu hal ya Rasulullah. Dia minta izin untuk mengerjakan satu perbuatan. Padahal dia ingin menjadi muslim yang baik. Apa itu kata Rasul? Izinkan saya untuk tetap berzina. Jadi dia ingin menjadi muslim yang baik, tapi ingin diizinkan melakukan perbuatan yang oleh agama itu sangat terlarang. Nabi memanggil dipanggilnya, sini kamu sebentar. Dipegang oleh Nabi lututnya, lalu Nabi berbicara dengan orang tadi. Dia sampaikan, menurut kamu suka enggak kalau perbuatan itu kamu dilakukan oleh orang lain kepada ibu kamu sendiri? Jadi apa yang menjadi kebiasaan dia itu, kamu suka enggak kalau dilakukan oleh orang kepada ibu kamu? Enggak ya Rasulullah katanya. Enggak suka saya akan marah. Kalau dilakukan kepada adik perempuan kamu? Enggak juga saya suka ya Rasulullah. Pasti saya akan marah. Kalau dilakukan kepada bibi kamu, disebutlah oleh Nabi semua yang perempuan-perempuan dari keluarganya. Tapi jawabannya sama, saya tidak suka. Kata Rasul, kalau begitu, kalau kamu tidak suka, orang lain juga tidak suka untuk dilakukan seperti itu. Ini yang membuat pikirannya langsung bisa menerima. Ternyata apa yang dia suka lakukan terhadap orang lain, dia tidak suka kalau diperlakukan pada diri dia. Ketika itu juga dia katakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan tinggalkan. Dijabat oleh Nabi tangannya, Nabi mendoakan dia, Allahumma ufir lahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dia dan jagalah kehormatannya. Tadi dia bilang tidak bisa tuh meninggalkan, karena sudah begitu sering dia kerjakan dan ingin untuk terus. Tapi ketika Nabi sampaikan, sedikit saja Nabi mengkhitab logika dia, nalar dia. Mau enggak pada ibu kamu, adik perempuan kamu, anak perempuan kamu? Ternyata dia enggak mau.
Saat kamu tidak mau, ternyata orang lain juga punya perasaan yang sama. Ini menggambarkan bahwa syariat Allah ini mantiqiyah, sangat logis, sangat rasional, sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Banyak hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kebanyakannya itu bertentangan nanti dengan apa yang menjadi kebiasaan orang jahiliyah. Contoh, tolak. Tolak itu sebuah hukum yang sudah ditetapkan oleh agama dan boleh. Dalam keyakinan An-Nasara tidak ada tolak. Tidak boleh tolak. Sekali menikah dan selamanya harus menikah. Pada masa jahiliyah dulu, tolak itu boleh berkali-kali. Bahkan bisa sampai 10 kali, bahkan tidak terhitung. Tolak, balik lagi, tolak, balik lagi, tolak, balik lagi, sampai jumlah yang tidak terhitung. Tapi agama Allah, syariat Islam, membolehkan untuk melakukan tolak dan hanya boleh sampai tiga kali. Kebolehan tolak ini sepertinya bertentangan dengan tujuan nikah. Disyariatkan nikah, masa disyariatkan lagi tolak? Bukankah tolak itu berarti memisahkan dua orang dari kebaikan? Kalau nikah menyatukan dua orang agar tetap berada pada kebaikan. Sekarang boleh pula untuk dipisahkan. Ternyata kalau seandainya dianalisa lebih jauh, sangat logis. Kebolehan tolak itu benar-benar sesuai dengan logika dan nalar manusia. Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, solusi pertamanya tidak tolak. Ada banyak langkah yang harus dilakukan dulu. Dinasehati. Kalau seandainya dinasehati tidak juga, boleh dilakukan hijrah anil madaja. Boleh pisah ranjang. Pisah ranjang dalam artian memberikan terapi kepada seorang istri, karena yang berbicara sekarang ini adalah perasaan. Kalau seandainya dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, tidak lagi dia mau seranjang, istri tentu akan berpikir, ada apa ini? Yang mudah-mudahan diharapkan itu bisa membuat dia menjadi berubah. Ternyata tidak juga dia berubah. Maka dalam ketentuan Islam itu boleh dipukul. Tapi pahami baik-baik pukul seperti ini, karena ini pintu bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Dianggap Islam itu sadis, Islam itu suka kekerasan. Karena para ulama tafsir memberikan penafsiran kata darb di situ itu darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan pukulan yang menyakitkan, itu tidak boleh. Pukulan hanya sekedar memberikan pelajaran tapi tidak menyakitkan. Kadang ada diberikan contoh memukul dengan ujung jilbabnya atau memukul dengan kayu siwak. Apa yang akan dirasakan pukulan dengan kayu siwak yang begitu kecil? Tapi yang diinginkan adalah perasaan yang harus berubah. Karena biasanya kalau diberikan sikap seperti itu, seorang istri tentu akan berpikir, sudah 3 langkah ini tidak juga bisa, belum juga berubah. Maka ada lagi diajarkan oleh agama, boleh ditemukan perwakilan antara 2 keluarga tadi. Mungkin paman si istri sama paman si suami, diminta mereka untuk memusyawarahkan bagaimana keadaan dia berdua atau menasehati dia berdua, yang tujuannya juga adalah agar bisa berubah. Kalau enggak juga, tahapan-tahapan tadi juga sudah dilewati dan tidak mungkin lagi untuk bersatu, kira-kira mana yang lebih baik? Tetap bersatukah atau lebih baik baginya untuk berpisah? Tentu yang lebih baik adalah
berpisah karena bersatu tidak lagi mewujudkan maqasidun nikah. Jadi ketika tujuan-tujuan nikah itu sudah tidak lagi bisa tercapai antara dia berdua, ya tentu saja yang lebih baik ketika itu adalah dengan membolehkan untuk tolak. Membolehkan untuk berpisah antara suami istri. Disinilah logisnya tolak itu. Tidak mungkin dia dipaksa juga untuk tetap menyatu. Akan bertengkar terus nanti. Karena sudah langkah-langkahnya sudah ditempuh. Apa yang dianjurkan oleh Al-Quran sudah dilaksanakan, dinasehati nggak bisa. Pisah ranjang juga nggak bisa. Dikasih pukulan-pukulan yang mendidik juga tidak bisa. Sudah ketemu paman sama paman, ayah dengan ayah juga nggak selesai. Pada saat itu, maka yang paling tepat adalah memisahkannya. Agama mengajarkan dan membolehkan untuk melakukan itu, karena itulah yang terbaik bagi dia berdua. Maka membuat kita semakin yakin bahwa sesungguhnya di dalam semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sesuatu yang pasti mengandung makna, mengandung maqasid, mengandung tujuan-tujuan syar'i, karena datang dari Allah Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Lalu kenapa harus tolak itu 3 kali? Tidak ada istilah tolak 4. Ini juga sesuatu yang memang sangat sejalan dengan logika dan akal kita. Kita biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari pun angka 3 ini sering kita pakai ini. Kalau kita ngasih apa namanya itu, umpamanya kita sebagai seorang guru, ada murid-murid yang bandel umpamanya. Sekali. Kalau bandel lagi 2 kali, sampai 3 kali, apa yang kita lakukan? Masih seperti tadi enggak? Mungkin kita suruh keluar, atau mungkin dijawer telinganya. Tapi 1, 2 tadi ada. Coba buat lagi sekali. Dibuat lagi sama dia. Sekali lagi. Pas sudah yang ketiga, maka 3 ini memang angka 3 ini bisa dikatakan angka yang memberikan kepastian untuk memutuskan sesuatu. Kita juga kalau dalam perlombaan biasanya 1, 2, 3, mulai lari. Kok 3? Nggak langsung 1, langsung lari. Nggak ada kan? Pasti itu. 1, 2, 3. Kok 3? Ini memang sudah sesuatu yang dalam kehidupan kita amalkan ini. Kita laksanakan. Maka ketika diberikan batas tolak 3 kali itu, 3 itulah batas maksimal untuk memastikan mereka bisa bersatu lagi atau tidak. Terjadi tolak pertama, dia dipisahkan, tapi masih ada kemungkinan dia untuk bersatu lagi. Maka boleh rujuk, boleh kembali. Siapa tahu dua-duanya menyesal. Dua-duanya istri menyesali perbuatannya, suami juga menyesali terburu-buru dia dalam menceraikan, akhirnya disatukan lagi. Ternyata ketika bersatu untuk yang kedua, terjadi lagi masalah itu. Boleh pisah lagi. Tapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka tolak 2 sudah masih boleh untuk rujuk kembali selagi belum habis masa iddah. Kalau belum habis masa iddah, boleh dia rujuk langsung tanpa ada akad-akad apapun. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, maka dia harus diakadkan kembali. Diakadkan kembali itu. Kalau habis masa iddah dan dia ingin rujuk. Ternyata sebelum habis masa rujuk, ingin dan menyadari kembali untuk menyatu. Silakan bersatu. Siapa tahu yang ketiga ini bisa keadaan menjadi lebih baik. Tapi ternyata pertemuan dia untuk yang ketiga ini tetap saja tidak bisa menyatu, maka inilah batasnya. Maka 3 kali itu merupakan batas maksimal untuk mengambil sebuah keputusan
maka dia dipisahkan dan dia tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya itu, kecuali kalau seandainya istrinya itu mantan istrinya nikah dengan laki-laki yang lain, lalu laki-laki yang lain itu menceraikannya, maka ketika habis masa iddah dari cerai suami yang kedua, barulah suami pertama boleh untuk kembali menikahinya, dan prosesnya sama seperti awal kembali. Ada akadnya, ada maharnya. Kalau mau dipestakan lagi ya pestakan saja, walaupun kadang-kadang jarang orang yang mempestakan kembali, tetapi yang penting adalah akad dan dengan menyebut mahar. Nah, maka contoh syariat tolak ini salah satu dari kepastian bahwa syariat Islam ini memang adalah syariah mantiqiyah, syariat Allah yang benar-benar logis, yang benar-benar sesuai dengan nalar dan pikiran manusia. Kalau kita ambil banyak contoh tentu saja akan memerlukan waktu nanti, karena rasionalitas syariat agama ini bisa kita lihat nanti dalam muamalah atau dalam ibadah. Kalau dianggaplah umpamanya puasa Ramadan, itu kira-kira masuk akal enggak tuh? Ketika kita dilarang untuk makan dan tidak boleh minum. Padahal kata dokter, jangan kurang minum dalam sehari, jangan kurang dari 2 liter. Sekarang dilarang kita minum, dilarang makan. Sepintas kalau itu saja yang kita nilai, seolah-olah ini tidak logis nih, masa tidak boleh minum? Dokter bilang harus minum. Tapi pelajarilah baik-baik. Suruh dokter itu mempelajari apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa itu. Persoalan dikatakan, oh itu sesuatu yang di luar kemampuan, itu tidak mungkin, karena semua orang mampu mengerjakannya. Jangankan untuk untuk mengerjakan sebulan penuh, ada di antara sahabat dulu yang datang kepada Nabi meminta agar dia dibolehkan puasa terus. Ternyata Nabi tidak membolehkan. Islam kan hanya mengharuskan puasa Ramadan yang setiap hari itu kan hanya sebulan penuh. Ada di antara sahabat yang ingin mengerjakan puasa itu setiap hari. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Kalaulah diwajibkan kepada kita setiap hari, itu baru bisa kita katakan sebuah syariat yang memberatkan. Tapi ternyata cuma dalam hitungan hari. Hanya beberapa hari saja. Di antara sahabat ketika dia minta, jangan, kata Rasul. Kamu kalau mau juga kerjakan seperti kamu kerjakan 3 kali dalam sebulan. Setiap bulan kerjakan 3 kali saja. Kata sahabat itu, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau masih sanggup lebih dari itu, kerjakan Senin Kamis. Berarti sebulan sudah 8 kali. Kalau tadi cuma 3 kali, masih sanggup dia. 8 kali masih sanggup juga. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Kalau kamu masih sanggup lebih dari itu, maka kerjakanlah seperti puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Karena itu adalah khairus siyam. Itu adalah puasa yang terbaik. Kalau sudah seperti puasa Nabi Daud, berarti 15 hari dalam sebulan. Dia bilang lagi, ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu ya Rasul. Kata Rasul, enggak. Meskipun kamu sanggup lebih dari itu, tapi jangan lakukan. Maka Nabi memilih sesuatu agar tidak memberatkan umatnya. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang memberatkan itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, semua bentuk ketentuan Allah, syariat Allah, maka merupakan sesuatu yang sangat logis, sangat sesuai dengan nalar dan sejalan dengan pikiran dan fitrah manusia. Baik, ikhwati fillah, ketika diharamkan oleh Allah seperti yang kita katakan tadi, tahrimuz zina, tahrimur riba,
diharamkannya zina, diharamkan riba, itu semua ternyata para ahli ekonomi hari ini sebenarnya karena enggan saja untuk mengakui sistem Islam itu. Padahal sistem riba yang diterapkan oleh berbagai bank-bank itu sudah terbukti mereka mengalami kegagalan dan krisis. Buktinya kemarin yang di Indonesia itu ketika bank-bank mengalami krisis, ada di antara bank yang tidak mengalami seperti itu, artinya kurang pengaruhnya terhadap dia karena dia menerapkan sistem Islam seperti yang ada pada bank muamalah umpamanya. Walaupun mungkin masih perlu usaha lebih maksimal dalam memurnikan konsep syariat yang ada pada bank-bank yang ada. Maka rata-rata bank-bank yang konvensional mengambil ada nanti divisi syariahnya. Karena mereka sudah mulai mengakui bahwa konsep syariah paling tepat untuk diterapkan pada perbankan itu. Nah, oleh karena itu, ini juga merupakan gambaran bagi kita semua bahwa apa yang diatur dalam syariat Allah merupakan sesuatu yang sangat sejalan dengan pikiran manusia, tidak ada satupun yang bertentangan dengan pikiran manusia. Baik, ikhwati fillah, inilah dulu yang menyebabkan syariat itu banyak diterima oleh orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ketika kita sudah membicarakan Al-Quran mengatur persoalan akidah, Al-Quran juga mengatur persoalan syariat, dan yang ketiga adalah Al-Quran juga mengatur persoalan akhlak. Al-Quran mengatur persoalan akhlak. Kalau kita mau mendapatkan gambaran akhlak yang sesungguhnya, maka tiada lain kita harus kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasul, singkat saja ketika itu jawaban Aisyah. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Ini jawaban yang sangat singkat. Untuk sebuah pertanyaan, seperti apa akhlak Nabi? Ternyata jawabannya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kita kalau mau bicara akhlak, itu nanti akan bisa kita lihat dari dua sisi. Ada al-akhlak ar-rabbaniyah, akhlak-akhlak yang berhubungan nanti dengan Allah. Akhlak rabbaniyah. Seperti apa itu? Ikhlas, tawakal kita kepada Allah, ar-raja wal khauf. Raja itu kita harus punya harapan. Dari apa yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah kebaikan. Al-khauf itu ada rasa takut kita. Kita beribadah didasari oleh al-khaufu war raja. Itu penting. Kenapa itu penting? Itu menambah semangat kita untuk beribadah. Ketika Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa, umpamanya innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu mereka akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, yang dalam hal ini adalah surga. Tetapi nanti bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapatkan nerakanya. Maka kalau kita beribadah, ada harapan-harapan itu di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada al-khauf. Al-khauf itu rasa takut kita kepada ancaman dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bertentangan dengan keikhlasan itu. Karena ada orang-orang, sebahagian dari kelompok orang-orang sufi yang menganggap itu sebagai bentuk ketidakikhlasan. Selagi kita beramal mengharapkan surga, berarti seolah-olah itu tidak ikhlas. Karena masih ada harapan-harapan yang kita perlukan dari ibadah kita. Yang benar itu, pada saat kita beribadah, mesti ada al-khaufu war raja. Kita taat kepada Allah,
Karena takut kepada nerakanya Allah itu dan berharap untuk mendapatkan surganya Allah. Meskipun surga Allah itu tidak semata-mata didapat dengan amal kita, tapi didapat dengan ridhonya Allah. Dan ketika Allah sudah meridhai kita, maka Allah akan memberikan surga itu. Nabi pun di hadapan sahabat bilang seperti itu. Sesungguhnya amal kita ini tidaklah semata-mata itu yang akan membuat masuk surga. Ada sahabat yang bilang, bagaimana dengan kamu ya Rasulullah? Hatta ana, kata Rasul. Meskipun saya. Karena tidak ada amal kita yang bisa diukur kualitasnya untuk mendapatkan surga Allah. Surga Allah tingkat apa yang akan didapat dengan sholat yang entah khusyuk entah tidak? Surga tingkat berapa yang akan didapat ketika kita berpuasa lalu banyak ghibahnya saat berpuasa? Tidak ada mungkin tingkat surganya. Kalau benar-benar itulah yang diharapkan mendapatkan surga, tidak bisa, tidak cukup. Kadang kurang ikhlas, kadang asal-asalan, kadang tidak sempurna, buru-buru, macam-macam. Kadang terlambat, subuh sudah mau terbit matahari, zuhur sudah mau masuk asar. Surga apa yang akan didapat? Tetapi dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan karunia Allah itulah yang kalau Allah berikan kepada kita, maka itu bisa mendapatkan surga. Jadi akhlak rabbaniyah ini akhlak yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah itu bentuk akhlak kita kepada Allah. Berdoa kita hanya kepada Allah, itu bentuk akhlak kita kepada Allah. Jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua nanti kita sampaikan setelah menjawab kumandang azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza
barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi sudah kita katakan bahwa akhlak itu nanti bisa kita lihat dari dua sisi. Ada akhlak rabbaniyah, akhlak yang berhubungan antara kita dengan Allah, seperti yang tadi itu. Syukur kita kepada Allah, bagaimana kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, kita berdoa hanya kepada Allah. Kalau sudah kita berikan doa kita kepada selain Allah, berarti kita sudah tidak berakhlak lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, akhlak insaniyah. Akhlak yang hubungannya dengan sesama manusia. Ada etika-etika dalam kehidupan yang kita harus jaga. Seperti apa itu? As-sidqu wal amanah. Jujur dan amanah. As-sidqu itu bisa juga artinya jujur. Amanah itu bisa juga jujur diartikan. Tetapi as-sidqu itu lebih kepada perkataan. Kalau amanah itu lebih kepada perbuatan. Jadi as-sidqu itu kejujuran kita dalam berucap. Lawannya nanti bohong. Kalau dia sudah tidak jujur lagi berarti dia bohong. Tapi amanah itu jujur dalam bertindak, dalam berbuat. Lawannya adalah khianat. Kalau dia sudah tidak amanah lagi, berarti dia adalah berkhianat. Maka as-sidqu hubungannya dengan lisan kita, dengan perkataan kita. Jangan berbohong. Ucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan al-amanah itu lebih kepada tindakan. Ada titipan yang harus disampaikan. Sampaikan sesuai dengan yang dititipkan. Berarti itu tindakan-tindakan yang antara kita sesama manusia. Nanti ada seperti as-sakha, bagaimana diajarkan kita sesama manusia untuk saling berbagi, saling memberi, dermawan, al-haya'u wal-iffah, malu dan menjaga harga diri. Ini semua adalah bentuk dari akhlak insaniyah. As-sabru wal-adlu wal-ihsan, kita selalu menunjukkan kesabaran kita, harus memberikan keadilan dalam bersikap, kemudian juga al-ihsan. Al-ihsan bertindak baik. Ihsan ini luar biasa konsepnya dalam agama kita. Jangankan kepada sesama manusia, kepada hewan saja kita harus ihsan. Kan hadis yang bilang seperti itu. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah itu mewajibkan untuk berbuat ihsan pada setiap sesuatu. Harus ada itu. Bahkan sampai pada saat kita menyembelih. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Apabila kalian menyembelih, maka ihsanlah dalam menyembelih. Bagaimana ihsan dalam menyembelih itu? Tajamkan
gunakan pisaunya. Buat hewan itu senyaman mungkin pada saat dia disembelih. Nah, ini perlu dipahami baik-baik ini. Karena kalau sudah mulai hari raya kurban, tak sedikit tindakan-tindakan yang menyakiti hewan yang dilakukan. Ada terjadi pada sebagian tempat, umpamanya ada 10 ekor hewan yang mau disembelih. Diikat dulu ke 10-nya baru disembelih satu-satu. Coba bayangkan. Karena bagi mereka mengikat itu yang paling sulit. Jadi diikat dulu, selesai ikat 1, ikat 2, ikat 3. Sampai selesai diikat semua, baru disembelih satu-satu. Yang disembelih yang ke-10, berapa tersiksanya itu? Iya kan? Nah, maka fa'ahsinuz dzibha. Ihsanlah dalam menyembelih. Ini luar biasa syariat Islam. Menyembelih saja begitu diajarkan ihsan. Jadi akhlak yang diajarkan oleh agama kita sesungguhnya tidaklah hanya bagaimana berakhlak kepada sesama manusia, tetapi bagaimana kita berakhlak kepada semua makhluk. Ada hewan, ada lingkungan, itu akhlak. Nabi melarang untuk jangan pipis pada tanah-tanah yang di situ ada lubang umpamanya. Jangan pipis di situ. Kenapa jangan pipis? Siapa tahu di situ ada makhluk lain yang tinggal. Apa contoh makhluk lain? Semut umpamanya. Kan semut kadang di lubang-lubang itu tinggalnya. Ketika ada yang qada hajat di situ, tersakitilah semut tadi itu. Maka wajarlah syariat agama ini merupakan syariat yang dikatakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur akhlak, dan akhlak itu mencakup baik pada akhlak rabbaniyah, hubungan sikap-sikap kita kepada Allah, ataupun akhlak insaniyah, hubungan kita dalam bermuamalah sesama manusia dalam kehidupan. Kedua bentuk akhlak ini akarnya adalah akidah yang benar. Kebenaran kita dalam berakhlak ini adalah didasari oleh akidah yang benar. Tidak mungkin kita bisa menjaga akhlak kita kalau seandainya akidah kita kepada Allah tidak benar. Keyakinan kita kepada Allah itu tidak kuat. Tidak mungkin. Maka bisa dikatakan akidah yang benar itu akan berpengaruh nanti kepada pola pikir. Akidah yang benar berpengaruh kepada pola pikir kita. Apa yang ada di otak dan pikiran kita itu dipengaruhi oleh akidah. Dan pola pikir yang benar itu akan berpengaruh nanti kepada sikap dan tindakan keseharian kita. Ketika ada tindakan yang salah, akhlak yang tidak benar, maka dipastikan penyebabnya adalah akidah yang sudah mulai salah dan sudah mulai menyimpang. Nah, itulah sebabnya yang pertama kali yang harus dibenarkan itu adalah persoalan akidah sebelum masuk persoalan-persoalan yang lain. Rasul turun membawa syariat, yang pertama sekali yang dibenarkan adalah masalah akidah. Apa itu masalah akidah? Mendudukkan siapa manusia dan siapa itu Allah. Manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Ini yang didudukkan dulu oleh Al-Quran. Maka diberikanlah oleh Al-Quranul Karim pengenalan-pengenalannya terhadap agar kita paham dengan siapa itu Allah, siapa Rabb kita. Itulah yang dikenal dengan istilah ma'rifatullah sebagai tugas pertama bagi seorang hamba dalam memperbaiki akidah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau salah pengenalan kita terhadap Allah, maka akan berpengaruh nanti pada sikap dan tindakan kita. Kalau kita lihat ayat yang pertama turun, itu sesungguhnya adalah persoalan akidah. Ayat yang pertama turun, itu masalah akidah. Ingin didudukkan dulu siapa manusia dan siapa itu Allah. Manusia adalah makhluk dan Allah
Allah adalah Khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Berarti ayat itu memastikan Allah lah yang Khaliq, Allah lah yang menciptakan kita, dan kita insan adalah makhluk. Allah memiliki semua sifat kelebihan dan manusia sebagai makhluk memiliki berbagai macam sifat-sifat kekurangan. Kalau itu yang sudah dipahami, maka jangan coba-coba lagi mendurhakai Allah karena dia kuat, kita lemah. Dia kaya, kita miskin. Kita yang diciptakannya, dia yang menciptakan kita. Ya, jadi ini 3 poin penting ketika Al-Quran itu dikatakan sebagai kitabuddin, kitab agama secara keseluruhan, karena memang Al-Quranul Karim itu diturunkan untuk menjelaskan agama dari berbagai sisi, baik masalah akidahnya maupun dalam persoalan syariatnya, dan juga diikutkan dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan akhlak kita kepada Allah, dan juga akhlak sesama manusia dalam kehidupan keseharian kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Seandainya ada pertanyaan, mungkin satu saja, kalau seandainya ada, silakan. Sebelum kita mengerjakan sholat. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi mudah-mudahan majelis kita menjadi ibadah bagi kita bersama, yang dicatat oleh malaikat Allah, yang bisa memperberat timbangannya, timbangan amalan kebaikan kita, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita menerima catatannya dengan tangan kanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.